Kalian tau gak kalau kalian hidup di zaman Yunani kuno dan kalian kebelet pengen buang air besar, kalian harus pergi ke WC umum yang tersebar di sekitaran kota. Oke, mungkin zaman sekarang mirip sama WC umum ya, tapi WC di zaman Yunani kuno itu harus berbagi dengan orang lain. Alias dalam satu ruangan itu kalian tuh saling berhadap-hadapan sama orang lain, gak dipisahin sama tembok atau pembatas. Jadi kayak sambil kalian merenungkan kehidupan, kalian bisa sambil lihat-lihatan. Nice bukan? Dan di dalam ruangan itu orang-orang biasanya saling ngobrol satu sama lain, bukan baca daftar komposisi di balik botol shampoo atau main handphone. Jadi bisa dibayangin kalian ngobrol satu sama lain diiringi bau semerbak sisa pembusukan makanan semalam atau minggu lalu. Dan ini beneran terjadi di zaman Yunani kuno. Bahkan buang air besar secara bersamaan ini menurut beberapa sumber dianggap sebagai perilaku bangsawan. Dan gak cuma itu, setelah buang air besar biasanya kan kita bersihin ya pakai air atau tisu. Ya pakai air sih sama sabun. Kalau di zaman Yunani kuno abis buang air besar biasanya mereka pakai batu-batu kecil buat membersihkan belakang mereka. Jadi bisa dibilang hidup di zaman Yunani kuno beneran butuh perjuangan ekstra, dan ini baru bahas soal buang air besar, belum bahas yang lain. Makanya kalau kalian penasaran gimana sih kehidupan di zaman Yunani kuno, masa dimana Socrates, Aristoteles, dan pemikir-pemikir yang hebat itu hidup, nonton videonya sampai habis. Sebelum bahas lebih jauh, kita mesti tahu dulu Yunani kuno itu yang mana dan kapan periode waktunya. Soalnya kan peradaban Yunani punya sejarah panjang dan gak mungkin kita rangkum semua di dalam satu video aja. Jadi, istilah Yunani kuno dipakai sama sejarawan buat gambarin masa peradaban Yunani yang ada sejak zaman kegelapan Yunani pada abad ke-12 sebelum Masehi sampai sekitar abad ke-6 Masehi. Dalam versi lain disebutin kalau periode Yunani kuno cuma sampai Alexander Agung meninggal tahun 323 sebelum Masehi. Jadi bisa dibilang peradaban Yunani kuno udah eksis cukup lama di wilayah Mediterania. Peradaban Yunani kuno kemudian mulai berkembang pesat setelah masa zaman kegelapan Yunani sekitar 800 tahun sebelum Masehi. Setelah zaman kegelapan itu, peradaban Yunani kuno mulai tumbuh, kota-kota mulai bermunculan, dan perdagangan tuh mulai berkembang. Di masa ini juga politik, filsafat, seni, dan sains berkembang pesat yang kemudian sangat berpengaruh terhadap peradaban kita di zaman sekarang. Dan di zaman inilah yang bakalan kita bahas soal gimana kehidupan masyarakatnya dan rasanya tinggal pada zaman itu. Orang-orang Yunani pada masa Yunani kuno sebagian besar tinggal di sekitaran wilayah Mediterania dan di sepanjang garis pantai Laut Hitam. Kondisi alam di wilayah zaman itu nggak jauh beda sama zaman sekarang. Wilayahnya kering dan panas yang dipisahkan dengan gunung-gunung dan bukit terjal berbatu. Karena pada waktu itu peradaban Yunani kuno lagi mulai berkembang, maka ada banyak kota atau negara kota, city-state, yang tersebar di wilayah itu. Negara kota ini disebut dengan istilah polis. Walaupun kota-kota di zaman itu udah mulai dibangun, tapi kebanyakan orang Yunani masa itu tinggalnya di pedesaan atau di pinggiran kota. Di antara banyaknya negara kota yang dibangun, ada dua kota yang paling dominan di masa itu, yaitu Athena dan Sparta. Dan anehnya, walaupun orang-orang di kedua kota itu berasal dari nenek moyang yang sama, tapi secara budaya kedua kota ini tuh beda banget. Masyarakat Athena tuh lebih fokus ke hal-hal yang berbau seni, ilmu pengetahuan, politik. Sedangkan di kota Sparta lebih cenderung ke arah, militer atau warrior dan orang-orang yang punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Ibaratnya kalau masyarakat Athena fokus ke otak, kalau di Sparta lebih fokus ke otot, fisik dan kekuatan. Makanya kadang di film-film prajurit Sparta itu sering digambarin sebagai prajurit yang kuat dan susah dikalahin. Bahkan anak laki-laki yang tinggal di Sparta udah dilatih sejak dini buat bertarung. Otong-otong udah dilatih buat bertarung. Dan karena perbedaan inilah kedua kota ini, Sparta dan Athena, sering banget konflik satu sama lain. Bisa dibilang kedua kota ini adalah Korea Utara dan Korea Selatan versi Yunani kuno. Selain kedua negara kota tadi, ada banyak banget kota-kota kecil yang dibangun di sepanjang wilayah peradaban Yunani kuno. Ada sekitar ratusan, bahkan 1000 polis atau kota yang tersebar di wilayah peradaban Yunani kuno.
Tiap polis ini punya aturan mereka masing-masing, mulai dari gimana cara mereka jalanin pemerintahan sampai hukum-hukum yang berlaku di dalam polis itu. Polis atau kota-kota ini biasanya diatur oleh sekelompok orang yang biasa disebut aristokrat alias kaum kelas atas yang punya banyak harta dan tanah. Kaum aristokrat inilah yang ngatur gimana polis ini dijalankan. Kayak yang dibilang mas-mas gondrong yang viral itu yang di video sebelumnya. Lu punya duit, lu punya kuasa. Ya, itu ada di zaman Yunani kuno. Kehidupan di masa Yunani kuno bisa dibilang lumayan enak, kecuali kalau kalian adalah wanita, budak, dan orang yang gak punya darah keturunan Yunani, alias orang luar daerah. Orang-orang yang disebutin itu tadi bisa dibilang hidupnya tuh keras dibandingkan dengan para pria Yunani asli. Peran pria dalam masyarakat Yunani kuno tuh sangat penting dan laki-laki dianggap lebih di atas wanita pada saat itu. Urusan politik, pemerintahan, perdagangan biasanya dilakukan oleh laki-laki. Terus wanita kerjanya ngapain? Ya, para wanita kerjanya di rumah, ngurusin anak dan rumah tangga, dibantu sama budak atau pembantu. Jadi pada masa Yunani kuno, peran wanita itu terbatas banget. Selain peran yang terbatas, hak-hak wanita juga gak sebanyak laki-laki pada zaman itu. Misalnya nih, wanita gak bisa punya tanah atau properti, gak punya hak buat memilih atau voting, serta gak boleh sembarangan keluar rumah kalau gak ada izin dari sang suami. Bahkan kelahiran anak perempuan di masa itu tuh gak terlalu diharapin, beda sama anak laki-laki. Kalau anak laki-laki sejak kecil itu tuh dicariin guru buat belajar, sedangkan anak perempuan biasanya cuma diajarin hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan rumah tangga dan perannya sebagai istri nantinya. Anak perempuan juga biasanya dinikahin sejak usia muda, sekitar 13 tahun atau 14 tahun. Pernikahan itu diatur oleh ayah mereka, di mana sang ayah biasanya terima mas kawin dari si laki-laki. Jadi kalau kalian hidup di zaman Yunani kuno, maka gak heran lagi kalau kalian ngelihat pria tua yang punya istri gadis muda. Kalian tahu Socrates nggak? Dia adalah seorang filsuf Yunani yang terkenal. Mungkin gak banyak dari kalian yang tahu kalau Socrates itu punya istri yang bernama Xanthippe. Nah, Xanthippe ini umurnya 35 tahun lebih muda daripada Socrates. Jadi pernikahan muda bagi anak perempuan memang udah biasa di zaman itu. Selain kedudukan di masyarakat, laki-laki juga punya hak yang lebih di dalam rumah. Para pria zaman itu biasanya punya ruangan khusus di dalam rumah yang diperuntukkan buat mereka sendiri. Ruangan itu dipakai buat menyambut tamu pria dan ruang hiburan. Para wanita nggak boleh masuk ruangan itu, kecuali mereka budak atau entertainer. Pada umumnya rumah orang Yunani kuno tuh bertingkat 2, di mana lantai bawah biasanya diisi dengan dapur, ruang tamu, dan ruang makan. Dan kadang juga kamar mandi buat orang yang kaya, karena biasanya orang Yunani kuno itu mandi di tempat pemandian umum. Sedangkan di lantai atas rumah biasanya cuma ada kamar tidur dan juga gymnasium, yaitu ruangan khusus buat wanita buat ngelakuin aktivitas mereka kayak menjahit dan juga tempat mereka makan. Orang Yunani kuno biasanya mengkonsumsi roti sebagai makanan utama, ditemenin dengan lauk ikan, buah-buahan, biji-bijian, keju, dan minum wine atau anggur. Tapi nggak lupa juga di tiap masakan itu pasti ada buah zaitun atau minyak zaitun. Orang Yunani kuno pada umumnya jarang banget makan daging merah. Biasanya tuh cuma orang kaya yang makan daging, kayak daging kelinci, rusa, babi hutan. Orang Yunani kuno yang hidup di sekitar pantai biasanya makan seafood, dan yang paling favorit adalah gurita. Rumah orang Yunani kuno pada umumnya terbuat dari kayu dan batu bata tanah liat. Orang Yunani yang punya cukup uang bakal menghias dinding mereka pakai lukisan keramik dan juga lukisan-lukisan. Rumah pada zaman itu dilengkapi dengan jendela kecil tanpa kaca buat sirkulasi udara. Gak banyak barang dalam rumah kecuali beberapa furniture yang terbuat dari kayu. Rumah orang Yunani kuno tuh biasanya punya taman atau kebun. Nah, kalau misalnya kalian pernah main game Assassin's Creed Odyssey, kira-kira begitulah gambaran rumah-rumah dan wilayah geografis pada zaman Yunani kuno. Yang nggak main, sian deh. Aku juga nggak main. Nah, dari tadi kan dijelasin kalau wanita itu punya peran yang kecil dalam kehidupan masyarakat Yunani kuno. Tapi ini nggak berlaku di semua wilayah peradaban Yunani kuno. Di kota Sparta misalnya, perempuan di kota itu setidaknya masih lumayan punya kedudukan di masyarakat. Anak perempuan di Sparta harus meninggalkan rumah dan dikirim ke sekolah pada umur 7 tahun. Di sana mereka diajarin hal-hal yang sama yang diajarin ke anak laki-laki. Mereka juga diajarin pertarungan. Selain itu, wanita Sparta dikasih hak yang lebih daripada perempuan di kota lain.
Mereka bisa memiliki tanah, punya hak memilih atau vote. Mereka juga bisa minum wine dan mereka lebih bebas mau pergi kemana aja. Nggak banyak lapangan pekerjaan yang tersedia pada zaman Yunani kuno. Kalau kalian berasal dari keluarga yang berpengaruh, ya mungkin kalian bisa ikutin jejak ayah kalian di bidang politik. Tapi balik lagi, ini khusus buat laki-laki only. Buat orang yang punya keluarga yang tidak berpengaruh, bisa kerja mandiri kayak jadi petani, nelayan, bikin kerajinan tangan, juga pelaut. Tapi pada zaman itu agak susah buat nyari kerja. Soalnya orang Yunani pada umumnya udah punya budak yang bisa disuruh kerja secara gratis. Budak-budak ini biasanya adalah orang-orang yang ditangkap saat perang atau diculik dari rumah mereka di kampung yang terpencil. Mereka kemudian dijual di pasar-pasar. Budak ini kemudian dibeli sama orang-orang Yunani buat dipekerjakan di kebun, rumah, atau di tempat usaha mereka. Perbudakan di zaman itu dianggap hal yang biasa. Makanya hampir setiap keluarga di Yunani kuno punya seenggaknya satu orang budak. Kadang budak-budak ini diperlakukan gak manusiawi karena tingkat rasisme orang Yunani kuno nih sangat tinggi dan menganggap kedudukan bangsa mereka lebih tinggi daripada bangsa lain. Bahkan ada anggapan kalau budak itu gak ada bedanya dengan barang yang bisa diperjualbelikan. Jadi gak perlu diperlakukan secara manusiawi. Tapi gak semua orang Yunani kuno memperlakukan budak mereka kayak gitu ya. Kadang para budak ini juga dikasih pendidikan dan diajarin skill-skill yang berguna sama bos mereka. Dan kadang hubungan orang Yunani kuno sama budaknya itu deket banget sampai para budak ini tuh dipercaya sama bosnya buat jalanin bisnis. Karena sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh budak, maka pria-pria Yunani yang gak sibuk sama urusan militer biasanya kumpul di alun-alun kota yang disebut agora. Agora ini adalah tempat ngumpul masyarakat Yunani kuno buat dengerin pengumuman, diskusi politik, sampai bahkan jadi tempat jual beli. Hampir semua hal diperdagangkan di sana. Kayak baju Gucci, bukan baju Gucci ya, maksudnya Gucci. Baju, ada Gucci gitu. Alat-alat rumah tangga, panci, dan segala macamnya, makanan, wine, semuanya tuh lengkap ada di agora atau serba. Nah, kalau pakaian, kan kita ngomongin baju ya. Baju yang digunakan oleh orang Yunani kuno bisa kalian lihat sendiri. Adalah pakaian terusan yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Nggak lupa juga dengan aksesoris sandal yang biasa dipakai di dalam area kota. Pakaian pria Yunani kuno umumnya warnanya putih. Kalau wanita bisa macam-macam warnanya. Kenapa unik banget cowok kok kayak dress gitu bajunya? Nah, ini bukan tanpa alasan. Karena kan di awal udah dijelasin ya, kalau area itu Yunani kuno dikelilingin sama batu-batuan, terus kondisinya panas, kering. Jadi pakaian terusan ini berfungsi melindungi mereka dari panas matahari dan di saat yang bersamaan gak bikin mereka gerah. Buat hiburannya sendiri gak banyak hal yang bisa dilakuin buat menghibur diri sendiri setelah seharian kerja selain menonton pertunjukan teater yang dipentaskan di pusat kota. Selain itu kalian bisa melihat pertandingan olimpiade yang dilaksanain di kota Olimpia setiap 4 tahun sekali. Mirip-mirip ya sama masa sekarang. Kalau kalian tinggal di Athena dan pengen ke Olimpia, kalian bisa jalan kaki selama 6 hari kayak yang dilakuin sama Socrates. Atau kalian bisa pakai kuda atau keledai. Tapi kuda di zaman itu biasanya cuma dimiliki oleh orang-orang kaya aja, sultan. Atau misalnya mau pakai kapal ke sana, bisa juga sih sebenarnya, cuman kudu hati-hati aja. Karena pada zaman itu ada banyak banget bajak laut di perairan Mediterania. Kalau misalnya nih, sampai ketemu bajak laut, bukan cuman harta benda doang yang diambil, tapi orangnya bakalan diculik dan dijual sebagai budak. Dengan jalan kaki deh tuh 6 hari deh. Kalau misalnya bosen nih nonton pertunjukan teater, malas ke agora, takut ke Olimpia, malas di rumah, mager banget hidupnya, kalian bisa menghadiri simposium, yaitu semacam pesta yang diadakan di rumah pribadi. Di situ bisa minum wine, makan, puas deh, berdiskusi segala macam hal. Tapi ingat, ini tuh cuma berlaku buat pria Yunani. Itu pun gak sembarangan pria Yunani yang diundang ke acara itu, karena acara ini biasanya cuma dilakuin oleh kaum aristokrat alias bangsawan. Wanita juga bisa datang, tapi khusus buat hetairai, yaitu wanita penghibur. Ani-ani high class yang menguasai alat musik, tarian, dan kebudayaan yang tinggi.
Kalau misalnya kalian nggak diundang di simposium, kalian bisa menghabiskan waktu di kuil pemujaan 12 dewa Olympus. Buat para wanita Yunani kuno, biasanya mereka cuma menghabiskan waktu di rumah. Entah itu masak, ngerawat anak, atau menjahit, gitu-gitu doang. Anak-anak Yunani kuno biasanya ngabisin waktu dengan bermain atermata, yang terdiri dari patung binatang, kelereng, atau sferia, boneka kayu, peluit, gangsing, atau stromfos, dan lain-lain. Dan begitulah kira-kira gambaran hidup di zaman Yunani kuno. Zaman di mana peradaban Yunani berkembang dan kemudian mempengaruhi peradaban-peradaban setelahnya. Dan meskipun orang-orang Yunani kuno berasal dari nenek moyang yang sama dan berbahasa yang sama, mereka terpecah belah dan masing-masing mendirikan kota atau polis. Itulah zaman di mana laki-laki dianggap lebih di atasnya wanita. Dan perbudakan merupakan hal yang biasa. Dan Yunani kuno bukan satu-satunya bangsa yang membolehkan praktik perbudakan. Gimana menurut kalian? Kalau ada mesin waktu, kalian mau nggak hidup di zaman Yunani kuno? Kalau iya, kalian lebih pengen tinggal di kota Athena atau Sparta? Kayaknya penonton aku nih kebanyakan pengennya di Sparta nih. Kalau aku sih jelas pengen di Athena. Alright, that's all about hidup di zaman Yunani kuno. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di request, ada yang mau dikoreksi jika salah, please do correct me if I'm wrong. Tulis aja di kolom komentar. Mau diskusi silahkan di kolom komentar. Sepuasnya dan sesukanya, tapi ingat tetap dengan tata krama yang berlaku. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye bye. Serta nggak punya sembarangan. Pernikahan itu diatur sama ayah. Bagus banget suara barbelnya. Dan kadang juga kamar mandi buat orang yang kaya. Urusan militer, jatuh lagi.